Halo teman-teman pembelajar hukum, pernah kepikiran nggak sih kenapa kok ada entitas bernama negara yang punya kendali sebesar itu atas hidup kita? Nah, di paparan ilmu negara kali ini, kita bakal membedah tuntas yang namanya sifat negara. Dan sebagai catatan awal, seluruh materi yang kita bahas hari ini diracik khusus oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum ya. Jadi, kalian nggak perlu khawatir, semua konsep dan analisis di sini udah pasti sesuai dengan standar akademik yang ketat dan reliable banget buat studi kalian. Oke, kita langsung masuk aja ya. Hari ini rutenya gampang kok. Kita mulai dari pengantar dasar ilmu negara, lanjut ke hakikat kekuasaannya. Lalu membedah 3 sifat utama negara dan mengujinya lewat kacamata para ahli. Terakhir, pastinya ada referensi dan satu pertanyaan kritis buat kalian. Kita masuk ke bagian pertama, pengantar ilmu negara. Yuk, kita bangun dulu fondasi dasarnya. Jadi gini, sebelum kita bedah sifat-sifat khususnya, kita samakan persepsi dulu ya. Negara itu pada dasarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul dari ruang hampa. Ia itu sebuah organisasi kekuasaan yang sengaja diciptakan oleh sebuah bangsa. Fungsinya sebagai alat atau agency buat ngurusin persoalan bersama. Ibaratnya nih, kalau masyarakat itu penumpang kapal raksasa, nah negara itu sistem kemudinya, biar kapal ini nggak tenggelam dalam kekacauan. Lanjut ke hakikat dan organisasi kekuasaan. Kalau negara itu sebuah organisasi, pertanyaannya, apa bedanya sama ribuan organisasi lain yang ada di sekitar kita? Coba deh bayangin. Kalian kan pasti ada yang ikut BEM atau klub olahraga tuh. Kalau kalian melanggar aturan di sana, paling mentok sanksi terberatnya ya dikeluarin dari klub kan? Tapi organisasi negara itu beda level. Hakikat utamanya ada di satu hal spesifik. Negara memiliki monopoli atas pemaksaan fisik yang sah. Dan atribut absolut ini benar-benar cuma dimiliki sama negara. Nggak ada organisasi masyarakat lain yang punya privilege itu. Masuk ke bagian ketiga, 3 sifat utama negara. Monopoli kekuasaan fisik yang kita bahas tadi itu, ujung-ujungnya termanifestasi ke dalam karakteristik yang sangat spesifik. Mau bentuk negaranya itu republik kek, monarki kek, atau yang lain, hakikatnya selalu sama, secara universal. Ada 3 pilar fondasi utama di sini. Sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Ketiganya ini kerja barengan buat mastiin instrumen negara berfungsi demi stabilitas umum. Yuk kita kupas satu-satu. Yang pertama, sifat memaksa atau coercive. Artinya, negara itu punya otoritas legal buat maksa kita semua patuh sama aturan, bahkan dengan menggunakan instrumen kekerasan fisik yang sah kayak polisi atau tentara. Kenapa ini dibutuhkan? Bayangin aja, tanpa kemampuan memaksa, hukum itu cuma bakal kayak lampu merah lalu lintas tanpa adanya sanksi tilang, cuma jadi anjuran doang. Jadi, sifat memaksa ini emang mutlak buat mencegah masyarakat jatuh ke dalam anarki. Pilar yang kedua adalah sifat monopoli. Eits, ini bukan monopoli ala bisnis komersial loh ya. Ini adalah hak eksklusif negara di ranah publik. Negara memonopoli penetapan tujuan bersama dalam masyarakat. Nggak cuma itu, mereka juga menguasai sumber daya vital di wilayahnya, yang pada akhirnya didistribusikan lagi untuk mencukupi kebutuhan umum dan mencapai kemakmuran bersama. Nah, pilar yang ketiga ini yang ngelengkapin semuanya, sifat mencakup semua atau all-embracing. Simpelnya, semua hukum dan kebijakan negara itu berlakunya universal buat setiap individu di dalam wilayah teritorial tersebut tanpa terkecuali. Kenapa ini penting banget? Soalnya, kalau ada satu orang aja yang dibiarkan bebas beroperasi di luar otoritas negara, cita-cita bikin masyarakat yang adil dan aman itu mustahil bisa kecapai. Bagian keempat, pandangan para sarjana hukum. Tadi kan kita udah jabarin teorinya. Sekarang kita lihat gimana konsep-konsep ini divalidasi oleh para pemikir politik dunia. Kita mulai dari Harold J. Lasky. Coba perhatiin frasa yang dia pakai deh. Wewenang yang bersifat memaksa. Lasky menempatkan sifat memaksa ini justru sebagai alasan kenapa sebuah masyarakat itu bisa terintegrasi. Dan poin kuncinya di sini dia bilang negara itu secara sah lebih agung daripada individu. Disinilah letak superioritas otoritas hukum negara. Posisinya di atas kepentingan pribadi demi keutuhan bersama. Lanjut ke salah satu rumusan yang paling terkenal dari sosiolog Max Weber. Nah, rumusan dia ini tajam banget, menggabungkan konsep monopoli dan sifat memaksa. Menurut Weber, ciri utama yang mendefinisikan eksistensi negara itu bukan pada fungsinya, melainkan pada senjatanya, yaitu monopoli atas kekerasan fisik yang sah.
Ini yang bikin paksaan aparat negara itu beda sama tindak pidana premanisme. Paksaan negara diakui legitimasinya oleh hukum. Terus ada pandangan Robert M. MacIver yang rangkum cara kerja hukum itu sendiri dengan sangat apik. MacIver menjelaskan kalau negara itu bertindak melalui hukum. Tapi hukum ini nggak bakal efektif kalau pemerintahnya nggak dikasih kekuasaan memaksa atau coercive power. Semuanya punya tujuan yang jelas dan terukur, yaitu untuk mempertahankan kondisi ketertiban sosial. Sebagai penutup tinjauan ahli, rumusan Roger L. Soltau ini pas banget merepresentasikan sifat mencakup semua. Soltau tegas bilang kalau negara itu bertindak secara eksklusif atas nama komunitas secara luas. Ya karena dia bertindak mewakili seluruh masyarakat, maka logis dong kalau yurisdiksinya juga harus mencakup semua elemen di wilayah itu tanpa ada yang dikecualikan. Bagian kelima, daftar pustaka dan referensi. Biar pemahaman kita soal ilmu hukum makin solid, kita pastinya butuh fondasi literatur yang kuat. Kalau kalian mau eksplorasi lebih dalam, literatur otoritatif ini wajib banget masuk daftar bacaan. Ada karyanya Pak Suwehino terbitan Liberty Yogyakarta yang ngasih detail luar biasa soal teori negara. Terus, bukunya Ibu Miriam Budiarjo itu benar-benar standar wajib buat mahamin irisan politik dan hukum. Dan pastinya, Ilmu Negara dari Abu Daud Busroh buat ngebahas siklus negara secara komprehensif. Semuanya ini standar emas akademik loh. Terakhir nih, evaluasi dan pertanyaan kritis. Kita udah di penghujung analisis, waktunya kita lakukan sedikit refleksi. Sebelum saya melempar pertanyaan penutup, saya mau menekankan satu hal penting. Paparan ini secara resmi berfungsi sebagai media dan bahan pengajaran akademik. Sesi ini emang sengaja dirancang agar bisa kalian akses secara online kapanpun dan menjadi referensi valid bagi teman-teman pembelajar hukum dimanapun kalian berada. Oke, sekarang waktunya berpikir ala seorang yuris. Kalau memang negara itu, seperti kata Weber dan Lasky tadi, memegang monopoli mutlak atas pemaksaan fisik dan posisinya lebih tinggi dari individu, pertanyaannya gimana caranya sistem tata hukum kita bisa menjamin kalau sifat memaksa ini murni dipakai demi kepentingan umum dan nggak malah dibajak untuk melanggengkan kekuasaan elit tertentu. Nah loh, ini persoalan fundamental banget dalam negara hukum. Coba kalian renungkan pertanyaan ini baik-baik ya. Terima kasih banyak udah ikut membedah ilmu negara di paparan kali ini dan pastinya teruslah belajar.